Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya serta hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan proposal ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Feni Kurnia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Difta Salendri dengan NIM 180141490. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5C, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan melaksanakan seminar proposal dengan judul Pengaruh Penerapan Media Pembelajaran Experience Box terhadap hasil belajar siswa pada materi ASEAN kelas 6 di SD Negeri 12 Sungai Liat. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan yang terdiri dari yang pertama latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga perumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima manfaat penelitian. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu dapat kita ketahui bahwa dalam berbagai macam pembelajaran ada beberapa media pembelajaran yang bisa digunakan atau diterapkan dalam proses pembelajaran berlangsung. Untuk itu, seorang pengajar harus bisa memilah dan memilih media pembelajaran yang cocok dengan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, agar bisa memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Yang kedua, saya akan jelaskan tentang identifikasi masalah. Nah, masalah yang terdapat antara lain yang pertama yaitu proses belajar mengajar masih menggunakan metode ceramah. Nah, yang kedua, kurangnya variasi model pembelajaran. Nah, yang ketiga, pemilihan media pembelajaran yang kurang tepat dan kurang menarik. Setelah kita bahas tentang identifikasi masalah, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaruh penerapan media pembelajaran Explanation Box terhadap hasil belajar siswa pada materi ASEAN di kelas 6 di SD Negeri 12 Sungai Liat. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini mempunyai manfaat antara lain yang pertama secara teoritis, yang kedua secara praktis. Secara teoritis, penerapan media pembelajaran Explanation Box dapat menjadi alternatif dalam memudahkan mempelajari ASEAN pada pembelajaran IPS. Yang kedua yaitu secara praktis. Secara praktis ini dibagi lagi jadi 4, yaitu manfaat bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Manfaat bagi siswa, hasil penelitian ini dapat meningkatkan siswa untuk lebih aktif di kelas. Nah, yang kedua manfaat bagi guru, hasil penelitian ini dapat memberi referensi guru untuk membuat suasana belajar yang inovatif. Nah, bagi sekolah, hasil penelitian ini sebagai bahan acuan bagi sekolah yang dijadikan objek penelitian dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Yang terakhir yaitu manfaat bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan media pembelajaran Experience Box. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Nah, pembahasannya yaitu yang pertama kajian teori, nah yang kedua kajian penelitian relevan, yang ketiga kerangka berpikir, nah yang keempat hipotesis penelitian. Pembahasan pertama yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu hakikat media pembelajaran, yang kedua media pembelajaran Experience Box, yang ketiga hakikat hasil belajar, nah yang keempat materi pembelajaran ASEAN. Terlebih dahulu saya akan jelaskan hakikat media pembelajaran. Nah, media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran karena guru dapat menyampaikan materi kepada siswa menjadi lebih bermakna. Selanjutnya pembahasan Explanation Box. Nah, Explanation Box yang biasa juga disebut dengan kotak meledak atau media grafika dalam jenis visual, media pembelajaran Explanation Box ini bertujuan untuk membantu siswa memahami suatu materi pembelajaran dengan cara yang lebih menyenangkan dan memberi variasi kegiatan pembelajaran agar tidak membosankan. Selanjutnya, hakikat hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, pembahasan terakhir yaitu materi pembelajaran ASEAN. Pada materi ASEAN ada beberapa bagian yang dijelaskan seperti mendaftar negara-negara ASEAN, mencari karakteristik kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian kerangka berpikir. Nah, pembelajaran IPS pada materi ASEAN kelas 6 di SD Negeri 12 Sungai Liat ini dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu aspek siswa dan aspek guru.
Nah, pada aspek siswa kurang memahami dalam pembelajaran ASEAN dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kurang optimal. Kemudian aspek gurunya, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kemudian digunakanlah penggunaan media pembelajaran explosion box terhadap hasil belajar siswa. Nah, setelah digunakan media pembelajaran ini, pembelajaran IPS dan materi ASEAN terhadap hasil belajar siswa meningkat setelah menggunakan media pembelajaran explosion box. Kemudian pembahasan hipotesis penelitian. HA, terdapat pengaruh penerapan media pembelajaran explosion box terhadap hasil belajar siswa pada materi ASEAN kelas 6 di SD Negeri 12 Sungeliat. HO-nya, tidak terdapat pengaruh penerapan media pembelajaran explosion box terhadap hasil belajar siswa pada materi ASEAN kelas 6 di SD Negeri 12 Sungeliat. Saya akan menjelaskan bab 3 metodologi penelitian, yaitu pembahasannya. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif dan menggunakan kuasi eksperimental dengan one group pretest post-test. Nah, selanjutnya variabel penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya itu media pembelajaran explosion box dan variabel terikatnya hasil belajar siswa. Kemudian definisi operasional. Definisi operasional ini terdiri dari dua, yaitu media pembelajaran explosion box dan hasil belajar siswa. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 12 Sungeliat beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sri Menanti, Kecamatan Sungeliat, Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 6. Nah, populasi dan sampel penelitian yang diajukan subjek penelitian ini adalah siswa kelas 6 yang berjumlah 29 siswa. Selanjutnya penjelasan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu yang pertama observasi. Melalui suatu observasi ini dapat memperoleh data yang relevan untuk mengukur sejauh mana pengaruh penerapan media pembelajaran explosion box terhadap belajar siswa pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN. Kemudian saya menggunakan pengumpulan data tes. Nah, bentuk tes dalam penelitian ini menggunakan tes melalui pre-test dan post-test yang akan diberikan pada siswa kelas 6 di SD Negeri 12 Sungeliat di kelas. Kemudian pengujian instrumen. Nah, pengujian instrumen ini memiliki dua uji, yaitu uji validitas instrumen dan uji reliabilitas instrumen. Penjelasan terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini memiliki 3 uji. Nah, yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas ini menggunakan uji Rayleigh-Force. Nah, yang kedua itu uji homogenitas menggunakan uji Fisher. Nah, yang terakhir uji hipotesis menggunakan uji t-test. Selesai penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.